Jujur ya, pertama lihat IKN malam hari tuh bukan kagum lagi, tapi bengong. Di tengah gelapnya hutan Kalimantan, tiba-tiba berdiri kota terang. Lampunya halus, bukan norak, jalannya rapi, gedungnya futuristik kayak di film masa depan. Biasanya kita yang takjub lihat kota luar negeri, sekarang malah dunia yang melongo lihat Indonesia. Momen itu bikin sadar, kita nggak lagi ngejar masa depan, kita lagi bikin masa depan sendiri. Sumpah ibu kota negara kita ini mirip luar negeri bang. Kalau kamu tim yang bilang IKN itu mangkrak, kayaknya kamu belum pernah kesini deh. Cuma minusnya karena ini masih baru, taman-taman, pohon-pohon yang baru ditanam itu belum pada besar, jadi daunnya belum bisa menaungi. Pokoknya kalau siang hari di sini tuh panas banget. Aku rekomendasikan ke kalian, kalau kalian tidak mau panas-panasan, kalian datangnya pagi atau sore. Nah ini aku nggak tahu apakah ini apartemen atau bukan, atau buat tinggalnya yang berKTP IKN. Sama kayak Singapura. Singapura kan masyarakatnya nggak punya rumah, mayoritas warganya tinggal di apartemen kayak gini. Apartemen itu rumah juga ya, cuman rumahnya lebih elit. Ya pokoknya kalau kalian kesini siang hari, aku sarankan sedia payung. By the way, aku kesini sama keluarga. Tuh mereka lagi nyiapkan payung. Kami kesini pada saat libur Natal tahun baru, makanya pengunjungnya hari ini tuh banyak banget. Sampai-sampai kami nggak bisa lewat jalan tol karena di pintu jalan tol itu macet banget. Dan akhirnya kami muter lagi lewat Sepaku. Oh ini katanya yang bikin Bali sepi, karena orang-orang pada ke IKN semua. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Kalimantan Timur, kalau ibu kota negara ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Nah ini aku videonya dari dalam mobil. Yang kalian lihat sekarang ini, kalau tidak salah Istana Wakil Presiden. Dan ini hotel pertama yang ada di IKN, yang FYP itu. Sudah sampai mana videoku? Komen di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu mini vlognya Jerry Vander mengeksplor IKN. Dan ini kami baliknya lewat jalan tol, dan sekarang tolnya sudah senggang. 夜阴一阳之味道，仔细东来。 Saat malam tiba, IKN justru terlihat paling hidup. Garis lampu di tiap bangunan menyala teratur. Jalanan tampak rapi tanpa papan reklame berlebihan. Dan langit tetap dipenuhi bintang karena pencahayaannya dirancang ramah lingkungan. Suasananya tenang, nggak bising, tapi terasa modern. Perpaduan gedung futuristik dengan bayangan pepohonan besar bikin pemandangannya unik, seperti kota masa depan yang lahir berdampingan dengan alam, bukan menggantikannya. Sebanyak lebih dari 2.400 kendaraan terpaksa harus mengalami kemacetan panjang berjam-jam hingga sejauh 2 km di puncak arus mudik Natal di Jalan Tol Balikpapan, IKN. Antrian yang berlangsung selama hampir 5 jam itu pun akhirnya terurai setelah petugas mengubah sistem tap gerbang tol menggunakan rekaman video.
Inilah pantauan udara kondisi kemacetan panjang kendaraan di gerbang tol Balikpapan IKN Kamis siang. Tercatat ada lebih dari 2.400 kendaraan yang terjebak macet di pintu tol IKN dari arah Balikpapan menuju IKN. Macet horor selama hampir 5 jam ini pun sempat viral di media sosial. Pasalnya tak sedikit pengendara yang mengeluh lantaran perjalanan untuk menikmati libur Natal menjadi terganggu. Kemacetan ini baru bisa terurai setelah pihak BBPJN Kaltim bekerja sama dengan PT Jasa Marga Tol Balikpapan Samarinda dengan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Tingginya antusias masyarakat untuk menjajal jalan tol IKN diduga menjadi penyebab terjadinya kemacetan panjang ini. Selain itu, momen libur Natal yang bertepatan dengan libur anak sekolah juga membuat antusias masyarakat untuk berwisata ke IKN mengalami peningkatan, sehingga terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol Balikpapan menuju IKN. Sampai dengan jam atau pukul 1 arah ke IKN itu lebih dari 2.400-an. Nah, kami memprediksi memang hari ini adalah puncaknya karena memang sebenarnya ini di luar asumsi kami. Kalau katanya IKN mangkrak, kenapa presiden sampai datang ke sini? Gitu Terus di depan kita belok kanan. Ada kompleks kantor bersama, kementerian, dan lembaga. Nanti kita jalan-jalan ke dalam yuk. Pas di sebelah kanan ada patung sayap Garuda atau Taman Kusuma Bangsa. Karena aku kesininya pas liburan anak sekolah. Kayaknya orang pada liburan kesini deh. Rame banget jalanan. Dari kolom komentar kemarin ada yang dari Kaltim maupun dari keluar Kaltim loh. Di sebelah kiri ada bis listrik. Kalau di sini itu transportasi umumnya udah pakai electric vehicle. Nah, ini gedung kementerian tadi yang kita lihat dari jauh. Bagus ya kalau dari dekat, biar lebih enak jalan-jalannya. Nah, ini kita cari parkiran, tapi sejauh mata memandang itu, Masya Allah parkiran penuh guys. Ini nih toko utamanya, yaitu Istana Negara. Duh, jadi gak sabar pengen main ke dalam. Tapi kita masih lurus nih guys, karena kita belum dapat parkiran. Sambil cari parkiran, ini kita ngelewatin gedung Kementerian Sekretariat Negara. Dan arsitekturnya tuh lagi dan lagi unik banget. Kantor tapi kayak bukan kantor. Nah guys, itu kita ngeliat tampakan istana dari belakang, bagus banget ya. Di sebelah kiri setelah kita putar balik tadi, ini kita melewati Plaza Legislatif. Isinya tuh nanti kompleks MPR, DPR, dan DPD yang sekarang masih pembangunan dan katanya rampung di tahun 2027. Kita doakan ya, semoga lancar pembangunannya. Amin. Dan tara, kita udah di dalam kantor kompleks kementerian dan lembaga tadi loh. Yes, as expected dan rame parah. Di dalam itu ternyata banyak tenan makanan, ada mixwi, ada nongkrong, ada kopi, ada govi ya, ada excelso juga. Malam di IKN bukan cuma indah, tapi jadi bukti Indonesia lagi ngebangun masa depan dengan caranya sendiri. Modern tanpa ninggalin alam. Dari lampu gedung sampai langit yang masih penuh bintang, semuanya terasa kayak lihat potongan masa depan ada di negeri sendiri. Kalau menurut kamu IKN bakal jadi kebanggaan baru Indonesia? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita menarik berikutnya.